Tidak perlu jadi ponaan untuk jadi seseorang. Tidak perlu pakai paman untuk jadi seseorang. Nggak perlu. Di sini kalau berprestasi maka dapat promosi. Gampang. Nah, kalau Muhammadiyah bisa menerapkan itu, maka itu akan menjadi seperti sebuah tempat di mana kita merasakan, nah ini prakteknya nih, tata kelola yang benar. Karena kita sekarang rindu Bapak Ibu. Lawang ada anggota DPR berhenti bisa diganti anaknya Bapak Ibu. Betul nggak saya? Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Ketika koneksi mengalahkan prestasi, betul ya? Kita harus mengembalikan. Nah, Muhammadiyah saja sudah kerjakan. Dah, kita tidak usah banyak mengkritik dulu. Kerjakan di Muhammadiyah, jadikan contoh, nanti semua akan menengok pada apa yang dikerjakan di Muhammadiyah. Mengapa anggota DPR masa tugasnya 5 tahun? Mengapa presiden 5 tahun? Mengapa gubernur 5 tahun? Mengapa bupati 5 tahun? Kita harus punya jawabnya itu. Nah, kemampuan berpikir kritis itu mengajak kita bertanya hal-hal yang tidak ditanyakan. Karena itu mempengaruhi sekali perilakunya, teman-teman. Saya beri ilustrasi, teman-teman. Di sebuah negara yang mengadopsi demokrasi dengan pakai arsitektur, saya beri contoh satu saja, banyak tempat. Di Amerika Serikat misalnya. Kalau presiden berapa tahun? Berapa? 4 tahun. Benar, yakin? 4 tahun. Kalau anggota DPR? Anggota DPR? Kalau senator? Anda benar. Anggota DPR 2 tahun. Senator? 6 tahun. Presiden? 4 tahun. Kenapa? Yang 2 tahun itu dirancang secara institusional untuk menjadi politisi. Yang dia harus nurut dengan kemauan konstituen. Karena 2 tahun, meleset sedikit bisa nggak dipilih lagi nih. Oke? Yang 6 tahun dikasih ruang panjang untuk dia bisa menjadi negarawan. Sehingga dia cukup waktu untuk mengambil keputusan yang belum tentu sama dengan aspirasi konstituennya. Presiden harus diantaranya, diantara politisi dan negarawan. 4 tahun. Jadi, ketika merancang itu dibayangkan perilaku apa yang akan muncul dari durasi masa tugas ini ya. Durasi masa tugas saja dipikir. Ini yang maksud saya tadi, kemampuan berpikir kritis. Ketika kita menengok sistem kita, critical thinking ini dibutuhkan. Tanpa critical thinking, maka kita tidak akan menemukan ruang-ruang untuk improvisasi. Critical thinking adalah hulunya kreativitas. Dan kreativitas lanjutannya adalah inovasi. Nah, kreativitas di dalam konteks sistem demokrasi adalah kemampuan kita untuk bisa mengatur aturan main agar semua orang mengejar kepentingan kelompoknya dengan cara menguntungkan kepentingan publik. Di situ kemudian kita koreksi. Jadi, ini menjawab dua-duanya nih, Mudi sama Naifa. Menurut saya harus ada satu task force yang diberi waktu cukup untuk mereview arsitektur demokrasi kita, di mana kurangnya, di mana ruang harus dikoreksi, yang kemudian ini dibawa ke dalam proses politik. Tanya nih soal gaji nih, gaji DPR, honorer. Sebenarnya ini tip of an iceberg. Ini adalah puncak gunung es nih. Masalahnya ada yang lebih serius sesungguhnya, yaitu sistem penggajian kita yang secara umum itu masih problematik. Jadi bukan hanya dibandingkan antara DPR dengan honorer, bahkan ASN secara umum, teman-teman. ASN secara umum, yang honorer ASN, itu kita masih punya masalah yang serius di situ. Jadi saya melihat ini tuh puncak gunung es yang tentu saja mengganggu rasa keadilan bagi semua. Apalagi
ketika barusan ada statement tentang gaji guru beban, kemudian muncul anggota dewan dengan angka yang fantastis. Itu mengganggu rasa keadilan kita. Tapi sesungguhnya kalau mau dikoreksi, Judit mana Judit tadi? Judit, kalau mau dikoreksi ya teman-teman, kita memang harus serius mereview tentang sistem pengajian kita. Dan teman-teman, pengkaitan antara kinerja dengan tunjangan kinerja, namanya tukin. Tunjangan kinerja, tapi dibayarkan tanpa melihat kinerja, kan repot itu. Itu kenyataan di banyak tempat. Jadi tukin itu tidak selalu. Kalaupun ada itu formalitas. Nah ini teman-teman, PR serius. Jadi, Judit kalau di dalam public policy itu, ketika mau melakukan reform, salah satu faktor yang bisa membuat reform itu terjadi namanya momentum. Oke. Dalam policy making, ada namanya orang-orang yang mau mengusung sebuah policy. Misalnya mengusung tentang perubahan sistem penggajian. Ini adalah momentum untuk dibawa. Dan bagi yang mau mengubah pemegang kewenangan nih, apakah presiden, apakah Kementerian Keuangan, atau Kemenpan RB, atau BKN, Badan Kepegawaian Negara, ini harus dimanfaatkan sebagai ini momen di mana publik menuntut ada reformasi. Ini masukin di situ. Jadi kita tidak berhenti sama ini nggak adil. Pernyataan mengekspresikan atas kenyataan itu tidak mengubah kenyataan. Dia hanya mengekspresikan perasaan atas kenyataan. Sesudah itu nggak ada perubahan. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kali ini Anies memang betul-betul kembali menampakkan taringnya, teman. Kalau kita lihat fenomena beberapa hari ini, ada beberapa bisa dibilang viral ya. Viral yang pertama adalah ketika keponakan Pak Presiden, teman-teman, Pak Prabowo itu diangkat ya menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Bayangkan teman-teman, beliau adalah keponakan dari Pak Prabowo, yaitu Pak Thomas ya. Itu sudah dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Nah, yang kedua adalah Adis Kadir, itu adalah anggota DPR RI, teman-teman. Dan kemudian Adis Kadir ini mengundurkan diri dan mencalonkan diri sebagai Hakim MK. Nah, Hakim MK ini Adis Kadir kemudian dilantik. Yang menggantikannya adalah anaknya ya. Inilah yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena yang terjadi di kalangan pejabat, teman-teman. Inilah yang disampaikan oleh Anies ya. Anies mengkritik dengan keras semua hal yang seperti ini. Bagaimana Anies betul-betul memberikan saran, teman-teman ya. Inilah kenapa gagasan perubahan yang dicanangkan Anies ya. Perubahan bukan mengubah apapun ya, namun mengubah pola pikir, mengubah aturan-aturan yang tidak baik ya kan, yang tumpang tindih, itu yang diubah. Dan inilah kenapa Anies Baswedan menjadi bagian dari oposisi, teman-teman, menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Ya, kadang yang benar ya itu bisa jadi salah, yang salah menjadi benar. Nah, kenapa pentingnya peran seorang oposisi ya seperti ini, teman-teman, menyorot hal-hal yang mungkin orang tidak sadar ya kan? Dan Anies mengambil bagian itu, teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana DPR ini ya, Dewan Perwakilan Rakyat yang selalu menjadi sorotan masyarakat ya. Banyak yang mengatakan apakah DPR kemudian adalah benar-benar menyuarakan hak-hak rakyat atau partai ya kan, karena kebanyakan tunduk kepada ketua umum partai, bukan kepada aspirasi masyarakat, teman-teman. Dan inilah yang menjadi polemik. Kalau kita melihat bagaimana beberapa waktu yang lalu ya, beberapa anggota DPR yang dinonaktifkan ya, kemudian mereka kembali aktif juga, teman-teman, saat ini. Jadi hal tersebut ya bisa diatur ya sedemikian rupa.
Bagaimana menurut kalian?